warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Manado. Dalam saat ini saya akan mencoba memperagakan video pembelajaran luring di kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, saya memohon Bapak dosen dan pembimbing dan penilai untuk memberikan saran dan bimbingannya. Terima kasih. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Untuk kali ini, sekarang Bapak inginkan sebelum belajar kalian persiapkan dulu peralatannya seperti buku, seperti pulpen dan lain-lain. Sekarang keluarkan dulu semua. Sudah ya? Sudah dikeluarkan semua ya? Nah, buku sudah dikeluarkan, pulpen sudah dikeluarkan. Sekarang Bapak tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Posisikan tempat duduk kalian yang rapi, yang nyaman, supaya dalam pembelajaran kalian akan cepat menerima tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, membaca Al-Fatihah. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Ada semua ya? Sekarang setelah kalian semuanya berdiri, menghadap ke depan, kita seperti biasa Indonesia Raya. Dengan posisi luruskan kakinya, luruskan tangannya, luruskan kepala dan lehernya. Jangan sampai yang kiri yang kanan terlalu mulai dari pinggang. Tapi posisi tegak, ini cara kita menghormati kemerdekaan. Siap ya, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Dalam kali ini, ya, untuk pembelajaran kali ini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian
kuasai. Ya. Dan kalian bisa lihat di depan bahwa untuk yang pertama kalian diharapkan mampu menganalisis berbagai pekerjaan. Ya, mampu menganalisis berbagai pekerjaan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu membandingkan, ya, membandingkan berbagai pekerjaan tentunya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kalian mampu menyebutkan berbagai pekerjaan melalui kegiatan ekonomi, ya. Kemudian yang keempat ini sudah masuk ke ranah pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran nomor 1 sampai nomor 3 itu masuk ke pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tetapi untuk 4 sampai 6 kita fokus ke pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, melalui membaca cerita, ya. Nanti Bapak akan menjadikan sebuah cerita pada kalian. Kalian diharapkan mampu menganalisis tokoh-tokohnya. Kira-kira di dalam cerita itu ada siapa saja tokohnya, ada siapa saja pelakunya. Nah, nanti Bapak kasih tahu caranya bagaimana. Yang kelima, kalian diharapkan mampu menelaah sikapnya. Nah, ini selain kalian memahami tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, kalian juga diharapkan untuk bagaimana memahami sikapnya dari setiap tokohnya. Ya. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh. Nah, dalam hal ini kalian diharapkan apakah sikap tokoh yang ada pada cerita itu baik atau tidak baik. Yang baiknya wajib kita ambil, yang tidak baiknya jangan sampai kita ambil. Sampai sini paham ya? Jadi ada 2 pelajaran IPS dengan pelajaran bahasa Indonesia. IPS mengenai tentang pekerjaan, ya, menganalisis, membandingkan setiap pekerjaan. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui tokoh-tokohnya dan juga sikap setiap tokohnya. Lanjut ya. Ada anak juga pembelajaran. Sekarang coba pandangan ke depan. Ada bapak-bapak di sini lagi menaiki perahu, ya. Kira-kira bapak-bapak ini berprofesi sebagai apa? Ya. Kita sepakat bahwa bapak-bapak ini beliau berprofesi mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Sekarang angkat tangannya yang tahu di mana nelayan bekerja. Apa toh? Nelayan bekerja di laut, ya. Kita setuju ya. Jadi kita setuju kalau nelayan itu kerjanya di laut. Selain di laut bisa juga di apa namanya? Di sampingnya, di apa itu? Di pantai, ya. Sungai. Yang kedua, apa saja yang dilakukan nelayan? Apa toh? Menangkap ikan, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak akan membagikan sebuah cerita per kelompok, satu kelompok satu. Kalian coba baca, dan setelah kalian baca ada di bawahnya beberapa pertanyaan, ya, dan tentunya pertanyaan itu ada jawabannya pada cerita ini. Kalian baca dengan teliti, baca bareng-bareng, bacanya di dalam hati supaya tidak mengganggu teman yang lainnya. Dan Bapak kasih waktu 20 menit, ya, cukup ya. Kalian baca dalam hati, dan sebelum baca kalian tulis dulu nama anggota kelompoknya. Jangan sampai kalian sudah mengisi semuanya tapi belum ada namanya. Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
sangat menarik karena Pak Weli merupakan sosok kepala sekolah yang ingin memajukan sekolah, betul tidak? Benar ya? Pak Weli adalah sosok kepala sekolah yang ingin memajukan sekolah. Yang kedua, Yang saya sukai dari sosok Pak Weli adalah teladan. nah, katanya teladan, setuju atau tidak? Setuju ya? Lanjut. Karena Pak Weli mencari ide untuk mengikuti lomba muridnya. Apa benar Pak Weli itu mencari ide untuk mengikuti lomba muridnya? Benar ya? Lanjut. Sudah sepakat. Watak tokoh Pak Weli menurut saya dapat ditiru. Ya, lanjut. Ada beberapa sikap dari Pak Weli yang bisa saya tiru, yaitu jujur, kerja keras, memberi contoh, membantu sekolah biar maju, cepat dan tanggap. Ya, tepuk tangan berkelompok satu kan? Biasanya unsur intrinsik di dalam cerita itu yang pertama ada tokohnya, betul tidak? Dan Kalau di film pasti ada tokohnya, kalau di bacaan pasti ada tokohnya. Itu termasuk cerita. Tokoh itu atau biasa kita sebut dengan pelaku atau orang. Kalau ini paham ya? Paham ya? Yang kedua, latar atau tempat di cerita tadi. Di cerita tadi, kira-kira tempatnya itu di mana? Di sekolah. Karena Pak Weli sebagai kepala sekolah. ya, jadi kita sepakat ya. Kalau cerita tadi latarnya itu tempatnya itu di sekolah. Lanjut. Yang ketiga, tema. Tema atau gagasan atau ide. Menurut kalian temanya apa tentang cerita tadi? Menurut Bapak, tema pada cerita tadi itu mengenai seorang kepala sekolah yang berjiwa untuk memajukan sekolah. Itu temanya. Tema itu kayak judulnya. Lanjut, amanat atau pesan. Menurut kalian pesan yang diambil pada cerita itu apa? Yang bisa angkat tangan. Kira-kira amanatnya atau pesan yang diambil di dalam cerita itu apa? Ya, itu benar ya. Jangan dikatakan itu benar. Amanat yang ada dalam cerita itu, ya, amanat yang ada dalam cerita itu menceritakan tentang kegigihan kepala sekolah, berpikir cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Betul nggak? Masalahnya apa? Tentang keuangan. Keuangan untuk apa? Untuk mengikuti lomba muridnya, yaitu lomba pidato. Watak atau sifat tokoh. Tadi kelompok satu sudah menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Pak Weli sebagai kepala sekolah itu jujur, bekerja keras, teladan, membantu sekolah untuk lebih maju lagi, apa lagi? Memberi contoh, bijaksana. Itu patut ditiru ya. Itu patut ditiru kita. Jadi kita patut meniru apa yang dilakukan oleh Pak Weli. Lanjut. Mari kita simak pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumber daya alam. Ya. Ketika kita tadi berbicara tentang Pak Weli memanfaatkan tanah lahan kosong yang ada di sekolah sebagai pertanian pisang, itu kan alam ya. Nah, sekarang kita beralih sekarang ke modernan. Pemanfaatan teknologi. Di depan sudah terlihat bahwa di depan itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di depan itu ada bapak-bapak yang lagi mencampur, dan di sampingnya itu ada gambar padi. Padi yang sudah tumbuh. Yang kedua ada gambar
ibu-ibu yang lagi melayani seorang anak perempuan dan lagi bertransaksi, ada yang ingin dibeli, dan itu keterangannya itu distribusi. Dan ini gambar yang ketiga, ada satu keluarga yang lagi makan sarapan dengan diberi keterangan konsumsi. Ya, Bapak akan jelaskan sedikit. Jadi yang namanya produksi itu menghasilkan sesuatu. Produksi itu menghasilkan barang. Kalau kita berbicara petani yang sesuai dengan gambar ini, berarti kalau petani itu menghasilkan apa? Menghasilkan padi, jagung, apa? Bawang merah dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu menghasilkan sesuatu, itu namanya produksi. Sekarang gambar yang kedua, distribusi. Apa itu distribusi menurut kalian? Jual beli. Jadi yang namanya distribusi itu biasanya ada transaksi, ya. Dan ini biasanya terjadi di pasar, di toko, di warung, ya, proses jual beli. Sedangkan untuk konsumsi itu biasanya lebih kepada menikmati apa yang dibeli. Ya, di sini ada gambar nasi, ada gambar ikan, itu diperoleh dari hasil distribusi, dan distribusi itu diperoleh dari hasil produksi. Sampai sini paham ya? Paham ya? Lanjut. Akan menampilkan sebuah video. Kalian simak ya. Kalian simak, kalian catat, kalian teliti, dan kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian informasi yang mungkin boleh. Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, mari kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kemudian, kompetensi dasarnya mengenal jenis-jenis pekerjaan, dan indikatornya adalah mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, mari kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kemudian, kompetensi dasarnya mengenal jenis-jenis pekerjaan, dan indikatornya adalah mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ayam dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Kerjaan tersebut menghasilkan barang berupa ikan-ikan segar yang dapat kita beli di pasar. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa makanan seperti soto, nasi goreng, kue, dan lain-lainnya. Adik-adik, coba lihat pekerjaan apakah ini dan sebutkan barang apa saja yang dihasilkan. Ya, benar. Jadi, pekerjaan ini adalah koki. Ia menghasilkan barang berupa makanan seperti nasi goreng, soto, kue, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, mari adik-adik kita lihat lagi tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Tadi dalam video itu pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa saja? Nelayan menghasilkan ikan, petani menghasilkan padi, bawang, dan yang lainnya. Peternak menghasilkan susu, telur, daging. Itu
pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang kita berbicara pekerjaan yang menghasilkan jasa. Supir, jasanya mengantarkan orang. Selain supir, pemangkas rambut, jasanya merapikan rambut. Selain itu, guru, jasanya mendidik. Nah, sampai sini paham ya? Paham. Jadi kurang lebih ada dua, menghasilkan barang dan menghasilkan. Untuk yang kedua, LKPD. LKPD. Apa artinya LKPD? Di sini di dalam LKPD yang kedua ini ada dua gambar. Kalian bisa dilihat ya. Gambar yang pertama itu perahu besar yang lagi mengambil jumlah ikan yang sangat banyak. Kemudian ada perahu kecil yang hanya menangkap 1-2 ikan. Kalian berkelompok, kalian isi ya, isi nama anggota kelompoknya, kemudian ikuti cara petunjuk pengisiannya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Kalau kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Jangan lupa namanya di sini dulu ya. Bapak punya video dan ini video orang yang lagi memasang bom untuk menangkap. Nah, kalian simak ya. 1, 2, 3. Marine biologists sometimes use dynamite. Itu bomnya. Itu bomnya. Purpose of scientific study, it is the only method of taking a census of all the varieties in an area. For every 10 fish killed, only one, the rest sink with injured air bladders, and only divers can collect them all. On the bottom, we swim into a tragic scene. Dengan cepat kita langsung pada mati. Underwater restocking serta pengembangan alternatif usaha ekonomi pada kawasan yang minim sumber daya ikan. Pembangunan rumah ikan dirasa sangat perlu untuk pengelolaan sumber daya ikan. Permasalahan terkait perikanan di Jawa Timur sangat kompleks, di antaranya stok sumber daya perikanan laut yang semakin menipis. Dari pembelajaran dari awal sampai sekarang, tadi kita belajar apa saja? Apa nama?
Nah, mengenai pekerjaan, ada yang lain? Ya, no? Mengenai pekerjaan nelayan, ada yang lain? Tadi kita berapa saja? Ya, no? Mengenai jenis-jenis pekerjaan. Jadi kita tadi belajar tentang pekerjaan kita, jenis pekerjaan, kemudian sampai pekerjaan perbankan atau pekerjaan jual jasa, jual barang. Contoh menjual barang, menghasilkan barang. Tani, betul nggak? Menghasilkan tadi, nelayan, menghasilkan barang, penjahit. Nah itu menghasilkan barang ya. Sekarang jasanya, penjahit menghasilkan jasa pembuatan baju. Apalagi guru, jasanya apa? Mendidik. Apalagi pangkas rambut, jasa untuk perawatan. Evaluasi. Kalian isi ya soal evaluasi satu orang satu. Bapak kasih waktu 5 menit ya, yang dulu kasih waktu 5 menit, kalian isi ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Baru dari nama nilainya sempurna tapi nggak ada namanya, ya. Tindak lanjutnya nanti kalian coba cari informasi mengenai jenis apa. Kalian buat tabel itu dibagi dua kelompok. Ada yang menghasilkan jasa itu apa saja, dan yang menghasilkan barang itu apa. Dan dijelaskan misalnya tentang menghasilkan tadi, tentang menghasilkan buat tabel ya. Dan untuk tindak lanjut nilainya, ketika nanti ada yang remedial, ada yang nanti mengulang, nanti Bapak kembali lewat WA ya, lewat WA. Tadi misalnya masih ada ternyata kurang pembelajaran, tapi kalau misalnya sudah di atas KKM berarti aman. Sampai sini paham ya? Tinggal berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan doa yang keras ya. Kalau masuk dulu bukunya.
Berulang kali lagi kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Tidak